Keluaran pasal 12 ayat 25 sampai ayat ke-28. Kita akan baca. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Ayat ke-26. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Semua orang Kristen harus mengerti perbedaan kita sama non-Kristen. Saudara percaya juru selamat, saudara harus mempunyai pengertian yang dalam. Apa bedanya juru selamat kekristenan sama juru selamat di luar kekristenan? Saudara percaya kita orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah gereja A, ibadah gereja B, ibadah denominasi A, denominasi B. Bedanya di mana? Mana yang lebih sesuai dengan Alkitab? Saudara harus mempunyai kriteria untuk membedakan. Jikalau kita sebagai orang Kristen, sampai hari ini tidak bisa bedakan apa itu Tritunggal. Bagaimana saya jelaskan tentang dunia malaikat. Sampai hari ini kita masih belum bisa jelaskan. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam iman kita. Bukankah kita yang ada di dalam satu wadah gereja, kita yang sudah dengarkan firman Tuhan, kita yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, mengapa hal-hal pokok seperti itu kita masih belum mengerti, saudara? Saudara kalau misalnya kuliah teknik mesin, saudara tidak tahu mesin seperti apa, saudara pertama masuk, oke, jadi orang awam yang tidak ngerti mesin. Tapi setelah 5 tahun, masih tidak ngerti mesin. Itu namanya aneh, saudara. Karena bahasa dari teman, semua bahasa-bahasa yang pasti ada hubungan dengan mesin-mesin yang kita pelajari. Sekarang banyak orang Kristen sampai hari ini, masih banyak belum tahu istilah-istilah di dalam kekristenan yang penting. Begitu muncul istilah yang penting, lalu dia berkata, aku tidak paham, terlalu banyak istilah-istilah teknis. Padahal kita sudah Kristen sangat lama. Istilah-istilah teknis di dalam kekristenan bolak-balik ya itu saja. Saudara lihat di dalam dunia mesin, bagi orang awam istilah teknis terlalu rumit. Tapi kalau dia sudah studi sampai 5 tahun, istilahnya dia hafal semua. Orang masuk dalam kedokteran menghafal semua istilah medis sampai pusing kepala. Orang kalau bisa jadi dokter, saya percaya tidak mungkin dia tidak bisa menghafal Alkitab. Karena hafal istilah medis sama hafal yang ada di Alkitab jauh lebih gampang. Karena yang Alkitab hampir tidak ada bahasa yang aneh-aneh, betul nggak? Tapi dia istilah medis, satu kata, kombinasi dari 3-4 konsonan. Yang kalau kita baca, lidah bisa keselio. Alkitab, Daud gampang, Saul gampang, Yonatan gampang. Ejanya gampang, saudara. Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, gampang. Tapi kenapa yang gampang ini orang tidak mau bertumbuh, tidak mau mengerti? Karena orang selalu menganggap yang rohani itu tidak penting. Nanti kalau sudah mau mati, baru cari Tuhan. Kalau diserang, baru cari Tuhan. Kalau sudah mau bangkrut, baru cari Tuhan. Dia sudah terlambat. Kalau saya dari kecil, dari SD sudah mengerti semua firman, saya sampai hari ini, pasti sudah sangat-sangat matang, saudara. Tapi saya tetap tidak merasa menyesal, karena sebelum saya tua, saya sudah mengerti firman Tuhan, terus belajar, dan terus menggali. Nanti sudah tua, akan lebih matang lagi. Amin. Saudara kalau telat 1 minggu, saudara akan kurang matang 1 minggu. Lebih cepat belajar 1 minggu, saudara akan lebih cepat matang 1 minggu. Saya kasih contoh sederhana. Dulu ada mahasiswa teologi, dia kuliah, lalu setelah dia kuliah karena kesulitan uang, dia akan berhenti dulu, dia akan cuti 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia akan kembali lagi menjadi mahasiswa. Lalu dosennya berkata begini, kau cuti karena tidak ada duit, nanti Tuhan akan buka jalan. Kau cuti, kau mau simpan uang berapa?
Kau kerja, gajimu berapa? Setiap bulan lu bisa simpan berapa? Setelah 2 tahun, begitu mau masuk sekolah teologi, kamu ada sakit, lalu semua uang harus bayar ke dokter. Kau tidak bisa masuk. Dan kalaupun tidak ada gangguan kau masuk, kau sudah terlambat 2 tahun. Teman-temanmu sudah belajar 2 tahun, kau sudah cuti 2 tahun. Temanmu sudah matang, kau baru isi data di otakmu. Kau terlambat. Wah, kalimat itu waktu saya dengar, saya terus pikirkan. Berarti setiap detik, setiap menit, kalau saya tahu sekarang, ini adalah hadiah dari Tuhan. Supaya kelak matangnya lebih cepat. Saudara, kalau terus tunda, minggu depan, saudara sudah buang waktu 1 minggu. Bulan depan sudah buang 1 minggu. Tunda lagi, sudah lewat 2 tahun. Setelah lewat 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, teman-teman yang lain, semua pengertian firman yang dia sudah tahu, terus ikut belajar. Ini sudah nyantol di otak dan sudah menuju kepada matang. Dulu seorang pendeta saya tanya, Pak, kapankah pengertian firman baru Bapak katakan matang? Dia katakan kepada saya kaget. 8 tahun saya setelah jadi hamba Tuhan, barulah semua doktrin yang saya belajar menjadi matang. Terus saya pikir-pikir, kok lama sekali 8 tahun, kenapa tidak 2 tahun? Setelah jadi hamba Tuhan, saya baru mengerti. 8 tahun sampai 10 tahun, itu masa akan terjadi kematangan yang luar biasa. Karena masa-masa awal 1 tahun, 2 tahun, itu adalah masa-masa input. Terus masukin, terus bergumul, terus mencari tahu, terus bergumul dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Setelah 8 tahun, semua pertanyaan sudah terjawab. Dan kita mulai menganalisis semua dengan begitu dalam. Setelah 8 tahun, waktu dia katakan kalimat itu, saya belum mengerti, karena saya masih mahasiswa teologi. Setelah saya lulus, saya aminkan kalimat dia. Semua dokter yang operasi orang, setelah lulus dia operasi, saudara, orang pertama yang dioperasi, ngeri saudara. Belum matang dia. Begitu dia sudah pengalaman sekali, baru dia sadar, operasi kali pertama, menurut teori sebetulnya gagal. Tapi untung pasiennya masih hidup sampai hari ini. Orang akan matang, harus ada waktunya. Saudara setir mobil, kali pertama tabrak tiang. Sudah tiang masih mending. Tabrak tembok yang begitu gede, saudara. Bisa hindarin tembok gampang. Sekarang tembok pun ditabrak sama dia. Setelah berapa tahun, langsung mahir. Sekarang kenapakah yang rohani, orang tidak semakin hebat? Karena orang merasa urusan rohani, urusan pendeta. Saudara lihat di dalam Alkitab, semua orang tua dituntut untuk mempersiapkan jawaban kepada anak. Jikalau anakmu kelak bertanya, apakah artinya ini? Kau harus menjawab. Ini Paskah, ini ada pembebasan yang Tuhan lakukan. Nah, nanti tema ini akan berkembang di dalam tradisi Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi, nanti mereka setiap kali Paskah, mereka akan kembangkan pertanyaan ini menjadi 4 pertanyaan. Istilah di dalam bahasa Ibrani untuk hal ini hanya 1 poin, lalu terpecah menjadi 4 soal. Jadi, ada 1 poin induk, lalu terpecah menjadi 4 soal. Poin induknya di dalam bahasa Ibrani itu disebut manis tanah. Manis tanah itu artinya mengapa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya. Jadi orang Israel ada di Mesir sudah 400 tahun, semua kebiasaan sudah dihafal oleh semua anak. Kapan bangun, kapan tidur, kapan makan apa, menunya sudah hafal. Itu kayak saudara catering, hafal. Setelah berapa bulan saudara hafal. Bolak-balik, setelah sayur asam pasti nanti keluar daging. Setelah daging keluar pecel. Saya sudah hafal menunya. Mereka sudah hafal semua. Menu makanan mereka sudah tahu. Dan mereka lihat kenapa malam ini semua terjadi perubahan. Perubahan bukan terjadi di satu rumah. Perubahan terjadi di seluruh orang Israel di tanah Goshen. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? Perubahan hanya bisa terjadi jikalau Raja Mesir keluarkan satu peraturan, seluruh rakyat harus ikut aturan raja, maka terjadi perubahan. Sekarang Raja Firaun tidak ada keluar peraturan, tetapi Tuhan yang keluarkan peraturan ini. Lalu apa artinya ini? Mengapa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya? Itulah manis tanah. Lalu dari poin itu keluarlah 4 pertanyaan yang orang tua harus jawab. Sampai hari ini orang Yahudi
kalau rayakan Paskah, anak akan menanyakan kalimat ini. Dan karena 4 soal pertanyaan ini sudah menjadi sangat populer di kalangan Yahudi, maka 4 pertanyaan ini dijadikan lagu. Sehingga semua anak langsung bisa hafal dengan gampang, karena sudah dilagukan, sudah ada notnya. Lalu teksnya semua hafalnya dengan gampang. Dan lagu itu menjadi lagu yang sangat populer di dalam kalangan orang Yahudi. Manis tanah yang pertama, mengapa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya? Poin yang pertama, mengapa hari-hari sebelumnya kita makan roti, kita bisa ambil yang beragi, kita bisa ambil yang tidak beragi, kita bisa campur macam-macam semua roti, kita bosan ini, ganti menu yang ini, isinya ini, kita bebas. Mengapa kita makan roti beragi, makan roti tidak beragi, semua roti bisa, mengapa malam ini saja? Kenapa tidak boleh makan yang lain, kecuali roti tidak beragi? Roti tidak beragi adalah makanan untuk orang miskin. Karena orang miskin tidak ada uang untuk membeli ragi, maka adonan itu langsung dibakar, langsung dijadikan roti, langsung dimakan seperti ini. Dan orang Israel pernah makan roti seperti ini, lalu ada variasi roti beragi, roti tidak beragi. Tapi kenapa malam ini semua harus makan roti tidak beragi? Kenapa di rumah kita banyak makanan lain, kenapa yang itu tidak? Kenapa roti harus tidak beragi? Maka orang tua harus menjawab. Mengapakah kita makan roti yang tidak beragi? Karena malam Paskah kita keluarnya buru-buru. Jadi roti tidak beragi ada maknanya. Makna pertama, kita keluarnya buru-buru. Maka kalau pakai ragi, mesti tunggu rotinya ngembang. Kalau tidak pakai ragi, maka sudah cukup matang, ambil langsung makan. Dan kami harus cepat-cepat, karena harus cepat keluar. Karena Tuhan akan menulahi Mesir. Jadi roti tidak beragi menandakan ada desakan-desakan dari Tuhan. Harus cepat, harus cepat, harus cepat, harus pergi. Tuhan sengaja tidak kasih jadwal. Bulan depan akan ada Paskah. Siap-siap ya, kita akan berangkat. Kalau Tuhan umumkan 1 bulan sebelumnya, saya percaya semua bawa kopernya banyak. Wah, souvenir dari Mesir. Karena kita tidak balik lagi toh. Wah, souvenir ini, makanan ini. Wah, kalau kita mau keluar negeri, coba dikasih semacam jadwal. 2 bulan lagi kita berangkat. Mulai cek. Di sana makanannya apa? Sana makanan tidak enak. Maka dari sini siapkan ikan teri, abon. Wah, semua disiapkan. 1 koper itu sampai overweight. Karena tahu kapan berangkat. Tuhan tidak izinkan mereka tahu kapan berangkat. Mendadak Tuhan kasih tahu, sekarang kau makan semua dengan ikat pinggang. Karena sudah harus cepat-cepat keluar. Maka makanan tidak boleh menjadi hambatan di dalam pergerakan. Baju yang akan diangkat tidak boleh jadi hambatan di dalam pergerakan. Apa yang ada di badanmu, itu saja. Tidak usah kau bawa semua furniture. Tidak usah bawa kitchen set. Jadi mereka berangkat harus buru-buru. Menu makanan tidak bisa siapkan. Mereka meskipun ada bahan baku, tidak sempat untuk masak. Maka roti tidak beragi. Itu adalah tema yang sangat penting untuk ingatkan mereka berangkatnya buru-buru. Karena Tuhan akan menulahi Mesir, lalu kau akan tinggalkan. Tinggalkan tidak boleh berlambat-lambat. Karena Tuhan jatuhkan hukuman, maka kau jalannya harus cepat. Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Lot berlambat-lambat. Itu Alkitab catat. Lot berlambat-lambat. Tidak boleh, saudara. Kalau Tuhan sudah gerakkan, maka semua mesti cepat. Lihat orang kerja lambat, aduh stres, saudara. Semua pekerjaan Tuhan harus kita gerak cepat. Tiang awan kalau sudah bergerak, saudara lambat-lambat, saya memang tradisinya seperti itu. Gaya saya memang begitu. Cabut kemah, 1, 2, 3, baru ikat. Seret, rapi, saudara. Tiang awan kalau sudah bergerak, semua harus cepat. Tidak ada yang orang berkata, aduh saya kemarin tidur salah bantal, leher nggak bisa bengkok nih, maka susunya agak lama. Nggak bisa, lu lambat langsung ditinggal oleh Tuhan. Lu lambat, lu akan ditinggal. Maka semua harus jalan cepat. Sekarang kita kembali ya. Manis tanah, mengapa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya?
Mengapa malam ini kita makan roti tidak beragi? Poin pertama tentang ragi. Kita buru-buru. Poin kedua, yaitu tidak boleh ada yang palsu, yang tampaknya besar, ternyata itu semua palsu, fata morgana. Ragi itu biasanya membuat semacam fata morgana, seolah-olah makanannya besar, tetapi semua itu tengahnya kosong. Ragi akan dihubungkan dengan kepura-puraan, dihubungkan dengan kemunafikan, dihubungkan dengan racun-racun yang sudah mempengaruhi keaslian dari orang Yahudi. Orang Yahudi turun dari zaman Abraham, Isa, dan Yakub. Tuhan masih pelihara semua sampai ke Mesir. 400 tahun mereka tidak lagi mengikuti semua tradisi yang diturunkan. Karena mereka di bawah pemerintahan Mesir, mereka ikut semua aturan Mesir. Maka mereka sudah terkontaminasi semua gaya Mesir, termasuk menu makanan sehari-hari di Mesir. Mereka sudah terbiasa dengan semua menu itu. Buang semua ragi. Orang Yahudi akan lakukan tradisi ini setiap kali mau Paskah. Mereka akan bersihkan semua rumah dari kenajisan, kepura-puraan. Mereka bersihkan, buang semua ragi-ragi. Lalu mereka kembangkan lagi. Bukan hanya ragi dibuang. Seluruh rumah harus disapu bersih. Maka rumah dibersihkan. Tidak boleh ada debu. Wah, gordeng-gordeng yang sudah kotor. Cuci, ganti. Supaya semua bersih. Karena kita mau rayakan Paskah. Lalu ibu-ibu sudah sibuk-sibuk bersihkan. Lalu tradisi Yahudi mengeluarkan satu peraturan yang memutuskan ini sudah layak dan cukup bersih atau tidak. Ini adalah para suami. Maka istri-istri sudah setengah mati ngepel-ngepel. Suami datang, dia sengaja buka laci, dia cari sudut-sudut, dia sentuh seret. Masih ada debu, kurang bersih. Istri bersihkan lagi. Lalu kalau istri bilang, sudah, semua sudah bersih. Oke, suami periksa, betul-betul sudah bersih. Waktu dia buka laci, ada sisa remah-remah makanan yang belum terbuang. Nanti dia ambil sisa itu, untuk apa? Untuk menyatakan sekarang rumahku sudah bersih. Mereka lupa, ragi tidak bicara hal itu. Ragi akan bicara sesuatu yang sudah merusak keaslian di dalam dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi sudah terkontaminasi tentang makanan. Nanti Tuhan buang semua ragi-ragi itu, Tuhan kasih makanan baru. Tuhan datangkan ikan, tidak sulit. Tuhan bisa datangkan manna, Tuhan bisa datangkan burung puyuh, Tuhan bisa datangkan apa saja di padang gurun, gampang. Tapi Tuhan tidak mau datangkan semua. Karena itu semua ragi-ragi yang sudah mempengaruhi semua menu makanannya orang Yahudi. Maka Tuhan tentukan, yang kau boleh makan, manna. Binatang haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini halal, ini haram. Tuhan yang tentukan semua. Tuhan set semua. Buang semua cara makanmu, sekarang lu ikut cara Tuhan. Lalu ilah-ilah mereka sudah melihat, oh ibadah begitu. Zaman Abraham ibadah dirikan mesbah, panggil nama Tuhan. Setelah mereka diperbudak, mana sempat lakukan hal gitu lagi. Karena pagi harus bangun, semua harus kerja. Lalu target, buat batu bata, lalu proyek begitu banyak. Tidak sempat lagi ibadah. Maka yang mereka lihat cara ibadah di Mesir bagaimana. Itu ragi yang harus dibuang. Dan mereka tidak buang. Kami rindu ikan di Mesir. Wah, cabai, keriting, bawang, bombay, wortel, tanpa daun gitu ya. Semua menu-menu zaman dahulu. Wih, dia ingin di situ. Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak kabulkan itu. Tuhan datangkan menu baru. Lu mau daging? Tuhan kasih burung puyuh. Di Mesir cari burung puyuh susah. Dari Tuhan datangkan burung puyuh. Lu mau roti? Tuhan turunkan manna. Jadi Tuhan tidak ikut aturan-aturan di Mesir. Lalu apa lagi? Lu mau yang baru? Atau lu mau yang lama? Yang baru, ikut Tuhan. Tiang awan, tiang api. Tidak ada jadwal. Ikut Mesir, ada jadwal. Besok bangun jam 7, apel, senam pagi, olahraga supaya urat tidak jepit, angkat batu bata, semua jelas. Sore jam istirahat, lalu malam tidur. Tengah malam kita ada show layar tancap. Wah, semua jelas. Enak, saudara. Ikut Tuhan. Kapan berangkat? Misteri. Musa, kita sudah 2 hari di sini. Saya dengar-dengar isu-isu, gosip-gosip, ada WA hoax itu. Katanya besok mau berangkat ya, mau besok berangkat ya. Tanya Tuhan dong, kayak Tuhan, besok jalan atau tidak? Kalau besok jalan,
maka saya tidak usah buka semua barangku. Tanya Tuhan, Tuhan tidak jawab. Oh kalau gitu mungkin nggak jalan. Begitu tidak siap-siap, besok jalan. Sudah siap-siap packing, 3 hari belum jalan-jalan, buka lagi. Pada saat buka jalan dia, berangkat lagi. Ini cara Tuhan. Semua orang yang sudah hidup di dalam semua sistem dan ordo dan kaku, orang ini perlu dibawa ke padang gurun ikut Tuhan. Sekarang kita kembali ya, jadi kau harus buang semua ragi. Buang semua cara kau lihat makanan yang enak sama tidak enak. Buang semua caramu melihat semua ibadah. Kau di padang gurun ingat ikan. Kau di padang gurun ingat lembu. Kami akan dirikan lembu emas. Berarti kau masih ada ragi. Dan lembu emas munculnya dari anting-anting. Seperti adonan yang dikasih ragi. Mekar jadi gede. Anting-antingmu lepaskan. Alkitab catat. Laki-laki keluar anting-anting. Berarti di padang gurun cowok-cowok pakai anting-anting, saudara. Dan anting-anting itu kecil. Nggak mungkin anting-anting sebesar batu bata. Kupingnya bengkok atau hidungnya rusak, saudara. Zaman dulu orang suka kasih anting-anting, kalau cewek kasih ke hidung, saudara. Saudara kalau lihat, Rika. Itu Abraham kirim bujangnya, nanti kasih anting-anting, dikasih. Ada pakainya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi waktu sudah sampai ke padang gurun, ragi masih ada. Emas yang kecil-kecil sudah dikumpulkan, wah, jadi gede. Wah, terkumpullah semua emas, lalu jadilah lembu emas. Mereka tafsirnya salah. Kita harus tahirkan diri, harus bersihkan ragi fisik. Mereka tidak lihat, ada kemunafikan yang mesti dibersihkan. Oh, mereka bilang kami sudah bersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan dari semua dosa dan noda-noda. Orang Yahudi, mereka jalankan tradisi sampai hari ini. Setiap bangun pagi, mereka harus jalankan ritual pembasuhan. Kalau saya orang Yahudi, saya kalau tidur, kalau rumah saya, koska atau apakah, tempat wastafel agak jauh, saya kalau bangun tidur, saya harus cuci tangan, supaya tidak jalan jauh, saya sudah siapkan ember, lalu saya siapkan wadah isi air untuk cuci tangan. Wadah itu bentuknya kayak gelas besar, dan pegangannya mesti 2. Pegangan untuk tangan kiri, pegangan untuk tangan kanan. Kalau kita punya gelas 1 pegangan, mereka harus 2. Oke? Lalu saya sudah siapkan air, lalu saya sudah isi air, saya taruh di bawah ranjang saya. Begitu saya bangun, saya tangannya tidak boleh sentuh apapun. Saya tidak boleh kucek-kucek mata, langsung sikat gigi, buka jendela, buka itu gordeng, tidak boleh. Tangan saya masih najis. Waktu saya tidur, tangan saya ini najis. Sekarang waktu bangun, hari yang baru harus dimulai dengan kesucian. Maka simbol untuk bersihkan, mereka akan cuci tangan. Cuci tangannya ada ritualnya, saudara. Mereka nanti akan ambil, kalau misalnya dia tidak siapkan karena wastafel dekat, maka nanti dia akan pegang gelas tempat air itu dengan tangan kanan dia akan isi air. Keran, seret, isi air keran, setelah penuh, dia akan serahkan ke tangan kiri, saudara. Wah, ini mirip zaman-zaman sekarang ya. Ada gereja tertentu yang tradisional, kiri, kanan, depan, belakang itu semua sudah diatur. Nah, orang Yahudi waktu pegang, isi tangan kanan yang harus pegang. Begitu isi penuh, dia akan serahkan ke tangan kiri mulai akan membasuh tangan kanan duluan. Tangan kanan akan dibersihkan dulu. Tangan kanan diam kemudian Yahudi ada maknanya. Ini menggambarkan satu kekuatan. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Ini tangan yang harus diutamakan. Lalu bersihkannya, cucinya tidak boleh semua lengan. Cucinya mesti dari sini. Jadi dia akan tuang air dengan tangan kiri. Dia tuang, air jatuh ke arah sini. Lalu mulai ngalir ke bawah. Waktu ngalir ke bawah, sisi bawah kan nggak kena. Maka dia bisa bolak-balik tangannya. Pokoknya semua tangan harus kena air yang ngalir ke bawah. Cuci tangan tidak boleh di wadah baskom. Mesti air yang mengalir, saudara. Itu budaya mereka. Lalu setelah dia tuang, ini air sudah, kanan sudah, nanti dia akan ambil, akan siram tangan kiri dengan cara yang sama lagi. Dia tuang, tapi tangan kanan sekarang pegang. Habis itu ke tangan kiri. Nanti tangan kanan dapat 3 kali siraman, tangan kiri dapat 3 kali siraman. Lalu caranya supaya gampang, nanti mereka bisa tekuk tangannya, bengkok gini, mereka siram begini. Sehingga sekali air jatuh, langsung sekaligus sudah semua. Setelah basah semua, padahal tidak sabunan, saudara ya. Itu simbol mereka pembersihan. 3 kali, jadi 6 kali. Setelah itu, mereka tangannya akan kayak seperti ini.
siap terima berkat Tuhan. Lalu habis itu mereka akan baca-baca ritualnya. Setelah itu nanti mereka akan lap. Nah, setelah lap, barulah tangan boleh buka kulkas lah, ambil inilah, ambil itulah, dan sepanjang hari sudah aman. Nanti kalau tidur lagi pagi, begini lagi. Jadi mereka punya ritual kayak begini untuk menyatakan kami membersihkan diri dari kenajisan. Mereka salah mengerti tentang apa yang Tuhan mau nyatakan. Oke, sekarang kita kembali ya. Poin 1, mengapa hari ini kita hanya makan roti yang tidak beragi? Mereka tidak sadar bahwa roti yang tidak beragi ini bicara bahwa si rotinya tidak boleh ada kemunafikan dan sesuatu yang palsu ada di dalam. Ini nanti semua bayang-bayang tentang Kristus yang dalamnya tidak boleh ada dosa. Yesus adalah roti yang tidak beragi, tapi mereka tidak terima Kristusnya. Lalu pertanyaan yang kedua muncul. Mengapa malam ini berbeda dengan malam sebelumnya? Mengapa malam sebelumnya kita bisa makan banyak sayur, jenis sayur apapun kita bisa makan? Mengapa malam ini semua kita kok makannya sayur pahit? Saya pikir cuma kita, ternyata tetangga juga sayur pahit, semua juga sayur pahit. Semua kita kenapa makan sayur pahit? Mengapa tidak makan yang lebih enak? Roti sudah tidak beragi, campur sayur pahit. Sayur pahit mempunyai simbol. Kau harus mengingat betapa pahitnya hidup orang Israel selama di Mesir. Jadi seluruh generasi mendatang di dalam kalangan Yahudi diajari untuk mengingat sejarah. Sejarah apa? Sejarah pembebasan dari Mesir. Jadi peristiwa Mesir merupakan peristiwa yang viral, yang setiap generasi harus mengingat. Bukan untuk balas dendam kepada Mesir, tapi ingat betapa hebatnya Tuhan mengacaukan Mesir, dan betapa hebatnya Tuhan menyelamatkan seluruh orang Israel dengan berjumlah berjuta orang itu, dengan tidak ada luka, dengan tidak angkat senjata. Tapi Tuhan yang berperang. Ini peristiwa besar, seluruh generasi harus ingat. Maka mereka makan sayur pahit. Orang Yahudi zaman modern, ada yang sangat-sangat mengerti hal masa lalu. Mereka tahu dari Alkitab, orang Israel bangsa pemberontak. Maka waktu mereka makan Paskah itu, mereka makan roti tidak beragi, lalu makan sayur pahit. Mereka nangis. Waktu mereka nangis, bukan karena makananku kayak gini nggak enak. Mereka ingat, bangsa Israel leluhurku, kaum pemberontak. Betapa pahit mereka di situ. Mereka ikut menangisi. Seperti kalau saudara pergi ke makam pahlawan Indonesia, di depan makam itu saudara nangis luar biasa. Karena saudara dikasih tahu ceritanya, bagaimana orang itu berjuang membebaskan tawanan di zaman Belanda. Waktu saudara sampai ke situ, saudara mengingat semua peristiwa ini, saudara terharu atas pengorbanan ini. Orang Yahudi waktu makan mereka ingat betapa pahitnya orang Israel tidak bisa balas. Tapi Tuhan begitu baik membebaskan. Itulah pertanyaan yang kedua. Jadi menu sayur pahit tidak boleh tidak ada. Lalu pertanyaan ketiga muncul. Mengapa malam ini itu makanan sayur dicelupkan 2 kali? Mengapakah malam sebelumnya hari biasa tidak pernah, bahkan tidak ada pencelupan? Kalaupun dicelup cuma 1 kali, itu mungkin bumbunya. Kenapa hari ini kok 2 kali? Jadi mereka ada semacam daun, itu peterselli itu ya. Itu mereka ambil, lalu mereka akan celupkan kali pertama di satu wadah, airnya agak butek. Itu airnya dikasih garam. Jadi ada air dikasih garam. Lalu nanti sayur itu akan dicelupkan ke dalam air garam. Sekarang saya tanya, apa makna dari air garam ini? Kita pasti nggak mengerti. Orang Yahudi ada maknanya. Jadi waktu sayur ini saya celup di air yang sudah ada garam. Ini menggambarkan betapa menderitanya orang Israel. Dan mereka menderita dengan tangisan dan air mata. Itulah air mata orang Israel, saudara. Jadi waktu mereka celup, mereka tahu sejarah bangsa Israel begitu kelam. Waktu makan sayur itu, mereka tahu ini air matanya begitu banyak. Sehingga sayur itu bisa dicelup-celup ke dalam. Itu berapa banyak orang Israel yang terus menangis, minta Tuhan bebaskan. Akhirnya tiba waktunya, Tuhan bebaskan. Tuhan hapus air mata mereka.
Dan orang keturunan berikutnya, kau tidak boleh lupa air mata leluhurmu yang ada di Mesir itu. Mereka begitu sengsara, maka ada simbol itu. Lalu celupan yang kedua, kenapa ada dua celupan? Celupan kedua itu kalau kita lihat mereka buatnya pakai apel. Jadi mereka buatnya macam-macam ya. Itu apel, mereka potong, lalu mereka blender. Mereka campur bumbu ini. Sehingga mirip kayak geleng-geleng gitu loh. Kayak apa ya? Kayak mayones, saya buang mayones. Ada juga yang kasih apelnya dia potong kotak-kotak. Lalu dalamnya ada dikasih madu, macam-macam. Mereka bisa buat modelnya macam-macam. Itu simbol apa? Itu harus buat seperti kayak lengket-lengket gitu. Ada basa-basa sedikit. Itu simbolnya apa? Ini simbolnya adalah semen. Jadi mereka waktu celupkan, inilah pekerjaan beratnya leluhur kita. Mereka siapkan batu bata, mereka harus bangun tempat berbekalan. Batu sama batu, maka ada semennya. Dan waktu mereka makan itu, mereka diingatkan. Inilah semen yang dipakai oleh leluhurmu untuk mendirikan semua tembok-tembok perbekalan. Bayangkan, tembok-temboknya sangat besar. Batu-batu bata yang dibuat kecil-kecil, disusun satu-satu. Perlu berapa banyak semen? Perlu berapa banyak adonan itu? Kalau saudara lihat di YouTube, tulis hidup primitif ya. Bagaimana bertahan hidup primitif, maka salah satu adegan akan dikasih lihat. Bagaimana mereka membangun rumah, lalu membuat semacam model semen. Mereka nanti bisa dapatkan model semen itu, yaitu dari tanah tertentu. Mereka ambil tanahnya, lalu mereka ambil dari abu bekas bakaran kayu-kayu. Kayu-kayu sudah dibakar, nanti ada abu-abunya, mereka ambil abu-abunya, mereka campur dengan tanah yang khusus, tanah liat yang khusus, lalu mereka ambil jerami yang kering-kering, mereka taruh, mereka injak-injak nanti. Injak. Kalau dia kuat pakai tangan, dia pakai tangan. Intinya harus dibuat menyatu. Itu nanti jadi semennya orang primitif. Maka nanti kalau dia bangun sesuatu, dia bisa taruh itu di tengah, lalu bisa gabungkan dua batu, lalu dia bisa plester dengan bahan itu. Bayangkan, itu kalau buat satu rumah perlu berapa banyak tenaga untuk hasilkan semen tanda petik itu. Ini tempat perbekalan begitu besar. Buat semen setengah mati, saudara. Lalu sudah buat capek, buat batu bata, angkat lagi. Waduh, proyek terus dikasih jatah, terus dikasih jatuh tempo. Dan mereka terus harus kerjakan. Maka waktu makan, ada celup ke yang kedua tadi, yaitu untuk mengingat, inilah semennya. Lalu poin keempat, pertanyaan keempat. Mengapa hari yang biasa kita makan dengan boleh duduk, boleh berdiri? Biasanya budak-budak kalau makan dalam posisi berdiri. Lalu mengapa kita biasa bisa duduk di kursi? Biasanya budak-budak berdiri duduk di lantai. Kenapa malam ini kita makan dengan posisi berbaring? Dengan posisi kita duduk kayak santai, lalu makan dengan posisi tubuh agak berbaring. Mengapa seperti ini? Saudara mau tahu, posisi itu adalah posisi bangsawan. Posisi itu adalah posisi raja. Saudara kalau lihat film-film zaman dahulu, kalau raja lagi pesta, dia akan duduk dengan badan agak miring sedikit, tangan ditaruh begini, lalu makan anggur. Lalu cewek-cewek nari-nari. Nanti teman-teman tamu-tamu juga begitu, sampai minum arak dia gitu. Itu posisi duduk para bangsawan. Tidak ada duduk ngangkang begitu ya. Begitu dia duduk model begitu, orang tahu ini yang mana raja, ini yang mana budak, ini yang mana tentara. Raja-raja dan semua tamu raja duduknya seperti ini. Mengapa malam ini kita duduknya baringnya kayak begini? Mengapa harus baring? Mereka mau nyatakan, semua air mata sudah Tuhan hapus. Semua yang pahit Tuhan sudah selesaikan. Kita sekarang bebas. Kita kelompok bangsawan. Kita bisa makan dengan selonjor. Semua raja yang makan dengan cara begitu, berarti tidak ada musuh yang datang menyerang. Kalau musuh datang menyerang, semua raja sudah panik. Nggak mungkin santai seperti itu. Itu dalam suasana menang, suasana pesta, suasana sudah selesai peperangan. Mengapa kita makan seperti ini? Nah sekarang, orang Yahudi, rumah tidak tentu terlalu besar. Keluarga bisa tambah banyak. Nanti bagaimana buat Paskah, lalu semua baring-baring kayak begitu. Maka sebagian orang Yahudi, mereka jalankan dengan duduk. Mereka duduk dengan meja. Obama pernah ikut perayaan Paskah.
Dan Obama ikut ritualnya mereka. Saudara lihat di YouTube. Jadi waktu mereka duduk, nanti mereka akan pakai satu simbol bahwa kita ini sudah menang. Sudah menang, salah satu simbol adalah duduk bersama satu keluarga. Simbol kedua, mereka ambil bantal. Jadi ada bantal, mereka ambil, mereka taruh di belakang, nanti pihak keluarga akan duduk, lalu sandaran dengan bantal itu, tapi duduknya di kursi. Itu simbol baring, saudara. Karena rumah itu tidak cocok untuk baring, maka ada simbol baring. Yaitu kami bangsawan, dikasih bantal. Orang Yahudi itu sangat banyak simbol-simbol. Nah, semua 4 poin ini tidak pernah ada Kristus di dalamnya. Kau berangkat buru-buru, roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu siapa? Ini bukan orang. Lalu apalagi, semua yang adalah bayang-bayang tentang Kristus, mereka hanya ritualnya, tapi Kristusnya mereka buang. Maka sampai kepada perjanjian baru, Yesus membuat tradisi Paskah yang baru. Paskah berdampingan dengan hari raya roti tidak beragi. Contoh, kalau hari ini adalah hari Paskah, Paskah dimulai dari jam 6 sore. Hari Sabat, hari Sabtu, saudara jangan ke Israel lewat perbatasan Jumat sore. Begitu lewat perbatasan imigrasi Jumat sore, semua kantor imigrasi orangnya sudah pulang, saudara akan nongkrong di kantor imigrasi sampai besok-besoknya. Karena mereka harus pulang, tidak boleh kerja lagi, sudah harus di rumah. Jalannya sunyi, semua toko harus tutup. Tidak ada orang keluaran, karena mereka akan bersihkan diri, siapkan anak-anak, lalu pergi ke sinagog, mereka akan rayakan Sabat. Kalau misalnya hari ini adalah hari Paskah, binatang akan dibunuh jam 3 sore. Lalu 3 jam kemudian akan terjadi pergantian harinya orang Yahudi. Lalu makannya di malam. Jadi mereka hanya punya waktu 3 jam untuk olah domba Paskah. 3 jam termasuk potong, darah dicurahkan ke lantai, perlu waktu yang panjang. Mereka makannya di malam. Jadi 3 jam semua menu harus sudah siap. Berarti mereka kerjanya semua gesit-gesit. Dan malamnya waktu mereka makan, itu sudah masuk hari raya roti tidak beragi. Perhatikan ya. Jadi roti tidak beragi, sekarang ada domba Paskah, daging domba yang harus dimakan. Nanti Yesus beri makna, selain roti, selain daging, sekarang inilah tubuhku. Tidak pernah loncat ke tema manusia. Roti, adonan. Domba, binatang. Tidak pernah larinya ke manusia. Tapi Yesus kasih makna baru. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagi. Dan Yesus lakukan itu di malam sebelumnya. Lihat ya. Kalau hari ini adalah hari Paskah, Yesus berkumpul sama murid-murid di malam hari, ini hari yang terakhir, itu adalah malam. Malam itu sudah masuk Paskah. Ingat ya, orang Yahudi pergantian hari itu di jam 6 sore. Jadi waktu loncat dari jam 6 sudah masuk Paskah. Maka hari malamnya sudah Paskah. Lalu domba belum dibunuh, karena masih tunggu pagi. Sudah pagi, lalu jam 9, jam 12, ini masih hari Paskah. Lalu jam 3, masih hari Paskah. Lalu sampai ke jam 6 sore, nanti akan berubah hari, menjadi hari raya roti tidak beragi. Dan Yesus matinya harus cepat dikubur, karena akan jatuh di hari Sabat. Jadi hari Paskah itu adalah hari Jumat waktu itu, nanti akan berubah menjadi hari Sabat. Maka sisa 3 jam. Sisa 3 jam semua mayat harus cepat diturunkan. Karena nanti kalau sudah Sabat, tidak boleh kubur-kubur lagi. Maka ada penjahat, ayo cepat matikan dia, patahkan tulangnya supaya dia cepat mati. Lihat Yesus, cepat matikan, patahkan. Ternyata sudah mati, maka tidak jadi dipatahkan. Lalu semua tugas harus selesai karena akan masuk hari Sabat. Begitu masuk di hari Sabat, itu terjadi pergantian hari, Paskah sudah lewat, maka masuk ke hari raya roti tidak beragi. Oleh sebab itu waktu Yesus sudah mati, tidak ada perempuan-perempuan yang siapkan rempah-rempah, lalu kerja sibuk-sibuk olah-olah, tidak. Karena hari Sabat, tidak boleh kerja. Nanti minggu pagi-pagi semua siapkan, cepat-cepat pergi ke kuburan. Nah ya, jadi waktu hari Paskah itu adalah hari Jumat waktu itu. Dan hari Jumat itu malamnya. Di malam itu apa yang terjadi? 1 hari, kalau kita pakai harinya kita ya, karena pergantian hari kita sama mereka itu beda. Kalau Yahudi itu hari yang sama. Di malam Yesus berkumpul sama murid,
lalu nanti sorenya Yesus akan dimatikan. Di malam itulah Yesus buat tradisi baru. Orang Yahudi tidak akan kumpul di malam sebelumnya. Mereka akan berkumpul di malam Hari Raya Roti Tidak Beragi untuk makan bersama domba Paskah. Dan seluruh keluarga, ayahnya atau pemimpin dalam keluarga, dia harus ada di rumah. Kalau saya sebagai suami, saya harus ada di rumah. Karena perayaan Paskah itu mesti disiapkan. Ayah itu menjadi peranan penting. Dan malam sebelum Hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus memanggil murid-murid berkumpul. Petrus punya mertua. Petrus pasti punya istri. Kalau punya istri, pasti Petrus kepala keluarga. Petrus harus memimpin perayaan Paskah. Tapi Yesus kumpulkan semua. Yesus harus pulang ke rumah karena harus memimpin adik-adiknya. Karena Yesus menjadi kepala. Yusuf sudah mati duluan. Maka anak yang terbesar harus menjadi kepala. Yesus harus pulang ke rumah, siap-siap, mengatur semua. Untuk nanti perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, domba Paskah akan dimakan. Yesus harus pulang. Tapi Yesus tidak mungkin bisa makan Hari Raya Roti Tidak Beragi di malam itu. Karena Yesus akan mati jam 3 itu. Maka Yesus kumpulkan semua murid. Lalu Yesus seperti ayah yang sedang melakukan satu tindakan perayaan Paskah itu. Dan Yesus kumpulkan semua. Semua ini seperti anak-anak. Dan Yesus seperti papanya. Lalu Yesus mengambil roti. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagi kamu. Jadi tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Lakukan ini untuk mengingat siapa pemimpin yang pecahkan. Ayah tidak boleh berkata kepada anak-anak, anak-anak ini kupecahkan ya, ingat akan papa ya. Keluarga lain juga sama. Anakku, ingat akan papa ya. Seluruh keluarga bilang ingat akan papa. Ini tidak pernah ada. Semua harus ingat bagaimana Tuhan membebaskan. Sekarang ingatnya Tuhan yang membebaskan. Yaitu ingatnya Yesus yang akan membebaskan umatnya dari dosa. Yesus memberi makna yang baru. Lalu Yesus mengambil cawan yang berkata, inilah darah perjanjian baru. Berarti semua darah korban Paskah itu darah lama. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Itu Kristus akan alirkan darah. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Berarti Yesus yang inisiatif pecahkan tubuhnya. Selalu kita lihat Yesus punya tubuh luka karena orang cambuk. Tidak. Orang cambuk Yesus tidak mungkin tubuh Yesus kulitnya bisa lepas. Kalau Yesus tidak izinkan lepas, tidak mungkin bisa lepas. Siapa yang bisa lepaskan kulit Tuhan Yesus? Alkitab katakan, Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagi kamu. Berarti Yesus inisiatif memecahkan tubuhnya. Melalui cambukan yang tiba ke tubuh, Yesus izinkan kulit daging lepas. Bukan karena cambuknya hebat, tapi Kristus yang lepaskan. Wah, ini semua rahasia yang luar biasa. Orang Yahudi klaim kami yang membunuh Tuhan Yesus. Kau membunuh Tuhan Yesus? Alkitab katakan tidak. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Bagaimana lu bisa membunuh Yesus? Sejak kapan lu bisa berhasil membunuh Yesus? Berkali-kali mereka mau membunuh, Yesus akhirnya menyingkir. Tidak mungkin bisa bunuh Yesus. Mau lempar batu tidak bisa, mau jatuhkan ke tebing tidak bisa, mau dengan apa bunuh Yesus? Tidak bisa. Saatnya tiba, Yesus menyerahkan dirinya ditangkap, dan Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, Yesus matinya ditentukan oleh yang menghabisi nyawanya. Waktu itu pesan patahkan tulangnya, supaya cepat mati. Begitu mau patahkan, Yesus sudah mati duluan. Berarti bukan dibunuh. Karena saatnya sudah tiba, Yesus menyerahkan nyawanya. Karena jam 3 itulah domba Paskah dibunuh di bait Allah. Jam 3 itulah domba Paskah yaitu Kristus dibunuh di Golgota. Mau matikan dia, enggak bisa. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya jam 3. Maka saat itulah terbelah tabir bait suci. Karena imam sedang bertugas, saudara. Mereka sedang capek-capeknya, sibuk-sibuknya. Tabirnya terbelah 2. Pensiun langsung. Karena tidak ada tempat untuk imam-imam lagi, saudara. Maka itulah doa daripada orang Yahudi sampai hari ini. Yaitu kalau bisa bait Allah dipulihkan kembali oleh Tuhan. Mereka akan dirikan bait Allah dengan buat lagi tempat yang maha suci itu. Supaya ritual akan dijalankan lagi. Itu doa dari mereka. Ini tradisi Yahudi sampai seperti itu.
Begitu jalankan Alkitab, ditambah lagi yang baru-baru, tapi Kristusnya tidak dilibatkan masuk di dalam semua ritual itu. Semua ritual itu penggenapannya sudah ada di Kristus, tapi mereka buang semua tema tentang Kristus. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Karena Yesus roti yang tidak beracun. Lalu kau telah ditebus dengan darah yang mahal. Kau ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Yesus adalah korban yang sempurna. Dan di dalam perayaan perjamuan itu, Yesus ingatkan semua murid. Ingatlah akan aku. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan lihat video orang Yahudi di dalam nyanyikan lagu Manistana. Ini lagu yang sangat populer. Saudara bisa latih lagu ini kalau saudara pergi ke Israel, nyanyikan kepada mereka. Mereka pasti kaget-kaget ya. Tapi dengan nada yang asli ya, jangan nada Jawa, saudara. Nanti dia kaget, pingsan kok jadi lain. Ada lagu baru, saudara ya. Ini Manistana, nanti akan muncul 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa hari ini rotinya tidak beragi? Pertanyaan kedua, mengapa hari ini sayur pahit? Pertanyaan ketiga, mengapa celupnya 2 kali? Keempat, mengapa sambil baring? Coba kita putar. Kalau saudara lihat di YouTube, orang Yahudi adalah orang yang kalau memuji Tuhan, mereka ungkapkan rasa girangnya sambil loncat-loncat. Mereka girang luar biasa. Karena saya pikir, mereka girang atas dasar apa? Karena Yesus mereka tidak miliki. Mereka hanya girang, loncat-loncat di dalam konsep yang salah. Kecuali mereka sudah mengenal Kristus, maka menjadi Yahudi Kristen. Jadi itu tema hari ini, Manistana. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bersyukur untuk semua ayat yang sudah kami renungkan. Bersyukur untuk semua pengertian yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami berdoa untuk waktu-waktu di depan kami, Tuhan ingatkan kami. Untuk kami terus belajar, mencari tahu perbedaan kekristenan sama non-Kristen. Perbedaan iman yang sejati dengan iman yang palsu. Perbedaan kitab suci agama Kristen dengan kitab suci agama yang lain. Supaya iman kami terus bersatu kepada Tuhan yang sejati. Hanya melihat kepada tata Tuhan. Sehingga hidup kami tidak lagi digoncangkan oleh semua ajaran palsu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.